Kira-kira jamur pada roti atau jamur yang tumbuh di sisa potongan kayu tergolong tumbuhan atau hewan ya? Atau mereka punya kingdom tersendiri? Nah, untuk menjawabnya, simak terus video ini sampai selesai. Jadi, di video ini kita akan membahas tentang kingdom fungi. Nah, teman-teman, fungi atau jamur merupakan organisme eukariotik dinding sel, namun tidak mempunyai klorofil. Jadi, jamur yang kita lihat pada sisa potongan kayu bukan termasuk tumbuhan ya. Tapi, sebagian karakteristiknya dapat menyerupai tumbuhan atau hewan. Dan karena jenisnya yang banyak dan sifatnya yang unik, maka dia dikelompokkan dalam kingdom tersendiri. Untuk mengenalnya lebih dekat, yuk kita bahas ciri-ciri fungi atau jamur. Pertama, jamur memiliki bentuk yang beragam, ada yang oval berupa benang, dan memiliki tubuh buah berbentuk payung, mangkok, bulat, dan lainnya. Kedua, ada yang tersusun satu sel atau uniseluler, dan ada yang memiliki banyak sel atau multiseluler. Jamur uniseluler berukuran mikroskopis sangat kecil, sehingga membutuhkan mikroskop untuk melihatnya. Jamur multiseluler ada yang berukuran mikroskopis dan ada juga yang berukuran makroskopis. Ciri selanjutnya, jamur merupakan organisme eukariotik yang memiliki membran inti dan organel-organel sel lainnya. Tubuh jamur dilindungi oleh zat kitin. Zat kitin merupakan lapisan utama pada dinding jamur yang berguna untuk memperkokoh tubuh jamur. Meski bentuknya mirip dengan tumbuhan, jamur tidak memiliki klorofil sehingga jamur tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Oleh karena itu, jamur bersifat heterotrof. Dia dapat hidup dengan menyerap nutrisi dari organisme lainnya. Karakteristik jamur berikutnya adalah memiliki struktur tubuh berupa hifa, yaitu sel memanjang berupa benang susunan. Hifa terdiri dari sifat vegetatif yang berguna untuk menyerap makanan, dan hifa generatif sebagai alat reproduksi untuk menghasilkan spora. Kumpulan hifa yang bercabang disebut miselium vegetatif untuk menyerap makanan dan miselium generatif untuk menghasilkan spora. Jika jamur harus berbentuk pada organisme lain, bagaimana cara jamur hidup? Nah, kita tahu pada umumnya jamur dapat berkembang biak dengan baik pada lingkungan yang lembab dengan pH rendah. Jamur dapat memperoleh zat organik makanannya dengan 3 cara. Yang pertama, saprofit. Jamur akan mengambil zat organik dari sisa organisme mati atau bahan seperti pada roti. Jamur dengan sifat ini berperan sebagai dekomposer dalam ekosistem. Berikutnya, parasit. Jamur akan mengambil zat organik dari organisme hidup yang menjadi inangnya. Jenis jamur ini umumnya dikenal dengan jamur patogen atau penyebab penyakit. Terakhir, mutual. Jamur mengambil makanan dari organisme hidup, tetapi saling menguntungkan seperti pada jamur yang bersimbiosis dengan gangang biru membentuk lichen atau lumut kerak. Cara hidup jamur disesuaikan dengan struktur tubuh yang dimiliki oleh jamur. Secara umum, struktur tubuh jamur terdiri dari tudung atau kap jamur. Lamela yang jika dipotong kecil di dalamnya terdapat hifa, inti sel, dan septa. Kemudian, pada tangkai jamur ada cincin stipi atau tangkai buah, volva, dan kumpulan cabang hifa atau miselium pada bagian bawah jamur. Selanjutnya, bagaimana cara jamur memperbanyak diri sebagai makhluk hidup uniseluler dan multiseluler?
Jamur memiliki dua cara reproduksi, yaitu dengan cara vegetatif atau aseksual dan secara generatif atau seksual. Yuk kita bahas satu persatu. Pertama, reproduksi vegetatif atau aseksual pada jamur seluler akan membentuk kuncup atau tunas untuk menghasilkan keturunan. Sedangkan pada jamur multiseluler akan melakukan proses fragmentasi hifa sehingga potongan hifa yang jatuh pada lingkungan yang menguntungkan akan tumbuh menjadi jamur baru. Kemudian jamur dapat menghasilkan spora aseksual berupa sporangiospora dan conidiospora yang memiliki sifat haploid. Reproduksi jamur secara seksual dimulai dengan cara penyatuan hifa atau singgami yang terdiri dari proses plasmogami atau penyatuan plasma sel dan karyogami penyatuan inti sel. Spora seksual yang dihasilkan secara singgami ini dapat berupa zigospora, ascospora, dan basidiospora. Nah, berdasarkan cara reproduksi seksualnya, jamur diklasifikasikan menjadi 4 divisi, yaitu Ascomycotina, Basidiomycotina, Deuteromycotina, dan Zygomycotina. Bagaimana perbedaan keempat divisi tersebut? Kita akan membahasnya lebih detail. Kita mulai dari divisi Zygomycotina. Divisi ini memiliki spora seksual berupa zigospora yang berdinding tebal pada masa istirahat, sehingga dapat bertahan pada kondisi kering selama berbulan-bulan. Hifa jamur ini bercabang tapi tidak bersekat, atau zoenositik. Jadi, hifa pada jamur ada yang bersekat dan ada yang tidak bersekat. Divisi Zygomycotina memiliki 3 tipe hifa, yaitu stolon, rhizoid, dan sporangiofor. Dapat kita lihat pada struktur Zygomycotina berikut, yang terdiri dari sporangium, sporangiofor, hifa rhizoid, dan hifa stolon. Reproduksi Zygomycotina terdiri dari reproduksi aseksual dan seksual. Pada reproduksi aseksual, spora vegetatif yang dihasilkan oleh sporangium akan masak dan pecah, kemudian tumbuh menjadi miselium dan menjadi jamur baru. Sedangkan pada proses seksual dimulai dari hifa jantan dan betina yang berdekatan membentuk magetanium yang mengandung banyak inti haploid. Kemudian terjadi plasmogami, penyatuan plasma sel karena pecahnya dinding magetanium dan diikuti proses karyogami, penyatuan inti sel sehingga terbentuk zigos, dan zigosporangium menghasilkan zigospora. Zigospora akan tumbuh menjadi hifa setelah melewati masa dormansi dan proses kembali berulang. Nah, teman-teman, berikut catatan reproduksi pada jamur divisi Zygomycotina. Contoh jamur pada divisi Zygomycotina antara lain Rhizopus yang mampu memecah amilum menjadi dekrosat, protein, lemak dalam kedelai menjadi molekul yang sederhana. Apabila Rhizopus tumbuh pada makanan atau buah-buahan dapat bersifat merugikan karena mengakibatkan pembusukan. Misalnya Rhizopus tolonoifer, jamur roti, Rhizopus oligosporus, dan Rhizopus oryzae yang merupakan Rhizopus pada tempe. Selain Rhizopus, juga ada Mucor mucedo sebagai pengurai kotoran ternak, Beauveria bassiana sebagai pengendali hama alami, dan Pilobolus sebagai dekomposer kotoran hewan. Divisi fungsi berikutnya Ascomycotina. Ascomycotina ini memiliki jamur dengan hifa bersekat dan berinti banyak, bersifat saprofit dan parasit.
menghasilkan spora dalam askus atau askospora. Setiap askus mengandung 8 spora dan askus yang berkumpul akan membentuk askokarp. Bentuk-bentuk askokarp pada askomikotina antara lain apotesium askokarp berbentuk mangkuk atau cawan, peritesium berbentuk seperti botol berleher yang terdapat lubang, dan ostelum kleistotesium berbentuk bola dan askus tanpa askokarp. Proses reproduksi askomikotina secara aseksual. Askomikotina uniseluler berproduksi dengan membentuk tunas, sedangkan multiseluler dengan cara fragmentasi miselium dan pembentukan konidiospora. Sedangkan secara seksual, askomikotina uniseluler dengan cara konjugasi dan multiseluler dengan cara singgami dimulai dari askospora tumbuh menjadi hifa. Kemudian bercabang membentuk miselium. Ujung miselium berubah fungsi menjadi askegonium atau oogonium dan anteridium yang berpasangan. Kemudian terjadi plasmogami dan karyogami memulai trikogin sehingga terbentuk nukleus diploid atau zigot. Nukleus diploid mengalami meiosis menghasilkan 4 sel haploid yang akan mengalami mitosis dan menghasilkan 8 askospora yang akan tumbuh menjadi hifa baru dan proses kembali berulang. Berikut catatan reproduksi pada jamur divisi askomikotina. Beberapa contoh dan peranan askomikotina antara lain Saccharomyces cerevisiae untuk pembuatan tapai dan roti, Penicillium notatum menghasilkan antibiotik, dan Neurospora crassa untuk membuat oncom merah dan ampas tahu. Divisi berikutnya Basidiomycotina. Basidiomycotina merupakan jamur multiseluler dan berukuran makroskopis. Struktur tubuhnya terdiri dari virus lamella, annulus, tipe volva, dan miselium. Memiliki hifa bersekat bersifat saprofit pada serasa daun, merang padi, atau batang pohon yang mati, serta ada yang parasit pada tumbuhan dan manusia. Mempunyai badan gua yang disebut basidiokarp, yaitu tempat pembentukan basidium. Basidium merupakan tempat terbentuknya spora. Bentuk basidioka bermacam-macam, seperti payung, kuping, atau setengah lingkaran. Reproduksi Basidiomycotina secara aseksual dengan membentuk konidia, secara seksual dengan cara singgami melalui basidiospora. Hifa positif dan hifa negatif mendekat dan terjadi plasmogami, sehingga terbentuk hifa dengan 2 inti haploid. Sifat tersebut tumbuh menjadi miselium sekunder dan ujung miselium tersebut berkembang menjadi basidium. Terjadi karyogami atau penyatuan 2 inti haploid menjadi 2N. Setelah itu terbentuk 4 tonjolan pada ujung basidium yang disebut sterigma. Inti haploid membelah secara meiosis menjadi 4 inti haploid dan bergerak menuju sterigma membentuk basidiospora. Basidiospora akan tumbuh menjadi hifa bersekat. Dan ini adalah catatan reproduksi pada jamur divisi Basidiomycotina. Contoh jamur divisi Basidiomycotina antara lain Ovariella volvaceae, Auricularia polytricha, dan Pleurotus yang semuanya dapat diolah menjadi makanan. Selain dapat dimanfaatkan, beberapa contoh jamur Basidiomycotina juga ada yang merugikan tumbuhan seperti Exobasidium vexans, parasit pada daun teh, Ustilago scitaminae, parasit pada tebu dan jagung,
dan Puccinia aracidis menjadi parasit pada tanaman kacang. Divisi terakhir adalah Deuteromycotina. Kelompok jamur ini memiliki hifa yang bersifat sekat, umumnya berukuran mikroskopis. Selain itu, hidupnya berlangsung secara saprofit pada sisa makanan dan juga bersifat parasit yang menyebabkan penyakit pada manusia dan juga tanaman. Jamur kelompok Deuteromycotina ini dapat bersimbiosis dengan alga membentuk lichen atau lumut kerak. Jika bersimbiosis dengan akar tumbuhan disebut mikoriza, perkembangbiakan jamur ini hanya berlangsung secara aseksual dengan membentuk spora, conidiospora, blastospora, dan astrospora. Reproduksi seksual pada jamur divisi ini belum diketahui sehingga dinamakan fungi imperfecti atau jamur tidak sempurna. Contoh jamur divisi Deuteromycotina, Tinea versicolor yang mengakibatkan penyakit panu, Epidermophyton flucosum menyebabkan penyakit kaki atlet, dan Trichophyton menyebabkan penyakit ringworm. Nah, teman-teman, itulah keempat divisi dari fungi dengan ciri-ciri, cara reproduksi, dan contohnya masing-masing. Untuk memudahkan teman-teman dalam mengingat karakteristik divisi fungi, berikut ini kesimpulannya. Dibedakan dari hifa yang dimiliki, proses reproduksi aseksual, reproduksi seksual, cara hidup habitat, dan bentuk tubuh buah. Semoga teman-teman semakin paham ya.